Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus melimpah bagi kita. Nah, saudara dalam Tuhan, di dalam Alkitab, Israel itu merupakan bangsa pilihan Tuhan dan bangsa yang diberkati oleh Tuhan, dan janji Tuhan senantiasa tergenapi dalam kehidupan mereka. Dan rupanya bukan hanya di Alkitab bangsa Israel itu diceritakan sebagai bangsa yang hebat, yang kuat. Rupanya beberapa orang ustadz di video berikut menceritakan ya bagaimana kehebatan daripada bangsa Israel. Nah, salam Tuhan, untuk menambah ilmu, mari kita langsung saja belajar dari beberapa orang ustadz di video berikut, dan pastikan tekan tombol like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Karena tidak ada di Quran satu umat pun yang diunggulkan selain Bani Israel. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Tidak ada umat yang diberi keutamaan oleh Allah kecuali Bani Israel. Dalam perangnya, Israel melawan Arab 21 negara, melawan 1 negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Hamas ini keluarnya si Ismail Haniyeh itu. Nanti tahu dia menyerukan jihad di Palestina dan rakyat yang mati dibantai. Dianya berada di mana? Di hotel bintang 5 di Qatar. Kurang ajar kan? Mereka teriak-teriak jihad dan menyebarkan penderitaan rakyat Palestina dengan video-video yang ada ini untuk meraup keuntungan untuk mereka. Dan sumbangan-sumbangan tersebut akhirnya terarahkannya ke mereka. Mereka habis panen ini dengan dibantainya para rakyat Palestina. Tahu gencatan senjata kemarin yang akhirnya mereka lakukan dengan Israel? Kesepakatan itu dia sepakati dari mana? Di tanah perang? Enggak, di hotel bintang 5 bro. Di Qatar itu. Ya, memang realistis lah, lebih realistis lah. Minimal dia mudah. Jadi kan Hamas nih, ya ormas kecil, kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah benar Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin. Mereka perlu justifikasi buat mereka untuk membenarkan diri, untuk membantai rakyat Palestina dan memukul mundur perbatasan. Mereka perlu. Sehingga digerakkanlah, diprovokasilah rakyat Palestina oleh gerakan Hamas ini, kemudian bergerak satu orang, bom bunuh diri di perbatasan, bang, 4-5 orang lah Yahudi mati. Oke? Oh, hijau. Turunkan puluhan tank, puluhan helikopter, bantai ratusan, pukul mundur perbatasan. Tuh, selalu begitu. Kenapa nggak mati-mati nih Hamas? Kenapa? Dia yang bikin, dia perlu supaya dia bisa juga di mata internasional play victim, berperan sebagai korban. Kita diserang, diteror sama rakyat Palestina. Dia yang bikin, Bahlul, dia yang bikin. Udah berapa puluh tahun berjalan begini nih drama, masih nggak bisa kita melek. Kayaknya nggak perlu umur tua untuk bisa mengambil kesimpulan demikian, nggak perlu itu. Perlu basirah aja. Itu dibohongin media aja udah. Apalagi yang nggak bisa neliti sendiri, nggak punya cukup lidah dan bahasa untuk baca sendiri, cuman bisa mengkonsumsi apa yang diterjemahkan, ya udah. Nggak bisa banyak berharap udah. Ustadz Abdul Somad pernah menghalalkan bom bunuh diri di Palestina yang disebut dengan Harokah Istishhadiyah. Saya bilang jangan main-main dengan fatwa. Meskipun Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa ini halal dilakukan di Palestina, tidak boleh dilakukan di Indonesia karena Indonesia negara damai. Persoalannya, kelompok teror tidak menganggap Indonesia ini negara damai. Ini Darul Harb, ini daerah perang ini. Dan terbukti pelaku bom Katedral Makassar di dalam handphonenya itu ditemukan videonya Abdul Somad ketika berfatwa tentang bom bunuh diri halal sebagai Harokah Istishhadiyah. Saya protes, jangan main-main Ustadz dengan fatwa ini. Karena fatwanya Abu Bakar Naji dalam kitab Idarat at-Tawahhush yang sebenarnya ditujukan kepada orang-orang di Irak dan Suriah ketika ISIS berjaya pada tahun 2012. Fatwanya dikeluarkan oleh Abu Bakar Naji, seorang ulama Saudi. Fatwa itu akhirnya apa? Dipakai juga di Indonesia. Fatwa itu no boundaries, borderless bagi sebagian orang. Jangan kemudian dianggap ini hanya berlaku di Palestina, di sini tidak berlaku. Nggak bisa. Perspektif orang berbeda-beda, interpretasi orang berbeda-beda. Akhirnya apa? Fatwanya Abdul Somad dipakai di sini. Masih ada itu di Google videonya. Ada seorang pelaku bom Katedral Makassar, seorang ibu-ibu mengatakan ini Harokah Istishhadiyah, boleh dilakukan di Makassar. Coba. Karena tidak ada di Quran satu umat pun yang diunggulkan selain Bani Israel. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Tidak ada umat yang diberi keutamaan oleh Allah kecuali Bani Israel. Makanya Bani Israel ini adalah kelompok manusia yang sudah diberi nikmat
Bukan sama dengan Israel dan Palestina. Kalau saya simpel aja, simpel aja. Nah, itu yang baik itu saja. Kalau sebelum mencoba Israel aja salah, ya salahnya gimana? Kalau dia tidak jelas aja, tapi apa Hamas sudah itu terhadap Israel dengan mereka melemparkan apa itu peluru dan roket-roket ke pemukiman Yahudi, apa tidak bisa mematikan oleh juga. Katanya sudah saya laksanakan, kok itu tidak mau apa mengaku pada tidak mau berbeda dengan Palestina. Saya karena Hamas tidak mau mengakui apa, tidak mau mengakui Israel itu apa masalahnya? Karena ada sengketa yang lama sekali sampai sekarang bahwa menurut Israel Yerusalem itu ibu kota mereka, menurut orang Arab bukan, nah itu masalahnya. Ya kenapa tidak mau ya mengetahui yang sebenarnya persoalan di situ dan banyak apa-apa ya. Nah yang cukup saja kan Hamas itu sebenarnya berbohong seperti sekarang ini sebelumnya semua Israel yang salah dia tidak ada benar-benar dia juga salah. Kalau kita mau itu adalah awal yaitu bangsa Palestina dan bangsa Syria, Lebanon itu bukan orang Arab, nah, ini orang Indonesia. Jadi ada bangsa Yahudi, bangsa Indonesia, bangsa Arab, macam-macam. Nah, ini cara mau lihat belakang satu demikian. Ada bangsa Turki, tapi satu hal yang penting, terus saya membuat surat kepada Duta Besar Palestina di sini, kepada Duta Besar kepada Presiden Israel, kepada berbagai pihak itu atas nama PKB, PKB bahwa kita prihatin dengan kejadian pertempuran di sana itu. Kita membela Palestina, saya pembela Palestina, tapi saya tidak membela Hamas. Beda ya, saya membela Palestina. Dakwah-dakwah kita ketika membahas tentang Al-Mahdi itu ujungnya Palestina, tapi saya tidak bela Hamas. Karena Hamas difatwakan terlarang dan menyimpang oleh ulama Al-Azhar, dikatakan menyimpang oleh ulama Saudi. Terus antum mau bela? Bedakan membela Palestina dengan membela Hamas. Tapi kalau ada yang mau ikut Hamas, silakan. Saya tidak larang, itu hak antum. Cuma saya ngikutin petua ulama kita yang mu'tabar, yang mereka sudah melarang itu. Di Saudi jika ada imam masjid resmi negara menyanyikan lagu-lagu Hamas dan lagu-lagu Ikhwan, langsung dipecat. Itu beberapa syekh sudah dipecat. Saya tidak sudah sebut namanya karena mereka masih hidup. Indonesia memberikan kebebasan, ya. Saudara, sebelum lanjut, pastikan tekan tombol like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita tahunya Palestina. Ya, karena kita kadang-kadang donasi, kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah. Jadi tolong pengurus masjid jangan sampai harta-harta yang diberkahi Allah ini kemudian salah jalur. Salah satu tokoh dakwah itu ngirim dana ke Suriah. Yang nerima siapa? Kelompok teroris. Ya. Hamas itu dulu sempat berpolemik dengan presiden yang lama, Yasser Arafat. Yasser Arafat ini ingin mencari titik temu yang menguntungkan bagi masyarakat Palestina. Dan menurut beliau setelah lama berjibaku dalam hal ini, jalurnya cuma damai. Tapi kelompok Hamas menolak. Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti dia antek Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Jadi begini, orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun. Dijawab oleh orang Arab, Nabi Musa ke situ tuh adalah tersesat. Kalau orang tersesat, bagaimana mengklaim itu tanah airnya? Jadi mengklaim tanah air tersesat itu nggak bisa dong. Iya kan gitu. Nah, Israel ini kan anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel, itu Nabi Yakub itu namanya Isra. Makanya surat Isra itu konon katanya surat Bani Israel namanya. Sehingga surat Al-Isra itu di dalamnya adalah berbicara tentang Bani Israel. Makanya suratnya Al-Isra. Itu namanya Israel, itu namanya Tuhan. Jadi
Itulah asal-usulnya. Selama dalam perjalanan sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel ini selalu terlunta-lunta dan selalu dinistakanlah. Dari sejak zaman Fir'aun yang mereka dibunuh-bunuhi, di Hitler ya dibunuh-bunuhi, di Jazirah Arabia ya diusir-usirin. Yang mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab itu kan Sayyidina Umar, dihabisin semuanya sampai tidak ada sepotong Yahudi pun yang tinggal di Madinah, semuanya harus keluar. Di Hitler 6 juta digas, dibunuh semuanya itu. Ini bangsa dunia kan melihat Yahudi kan iba. Jadi berdirinya negara Israel sekarang ini itu apakah ada kaitannya dengan Yahudi, apakah dengan Bani Israel, ataukah itu ideologi baru yang disebut Zionisme. Nah, Zionisme itu muncul pikiran dari seorang wartawan Yahudi namanya Herzl. Dia bercita-cita ingin mendirikan Zion. Zion itu adalah sebuah tempat benteng, namanya bahasa Arabnya Sohyun, bahasanya Zion. Nah, jadinya Zionisme itu adalah satu paham radikal mereka mendirikan satu negara. Waktu itu negara Arab terbagi, ada yang dijajah Perancis, ada yang dijajah Inggris. Yang dijajah Perancis itu bagian Afrika Utara, ini cerita jadi panjang ya, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia itu nih. Tapi yang lainnya sampai Irak semua itu, sampai Saudi Arabia, Yaman, semua jajahan Inggris. Nah, Herzl itu akhirnya menemui seorang menteri luar negeri Inggris namanya Balfour namanya. Dia minta belas kasihan bahwa kami suatu bangsa, eksis kami bangsa. Kami tidak sama dengan Armenia, kami tidak sama dengan Kurdi, kami tidak sama dengan Arab, kami tidak sama dengan Egypt, kami ras kami Yahudi. Kami ingin mendirikan negara. Di mana negara yang dibangunnya? Terserah. Kami hanya minta sebidang tanah sekecil apapun. Katakanlah seperti negara Nauru ya, yang negaranya hanya sekitar berapa kilometer lah, kecil sekali di sebelah sananya Solomon Island ya, dekat Afrika sana, dekat Australia. Ya, sekarang lagi bangkrut negaranya. Itu penduduknya hanya 14.000 orang. Dulu kaya raya, sekarang udah bangkrut lagi. Mereka minta pulau atau apapun, terserah Inggris mana saja. Nah itulah lalu Kementerian Luar Negeri Inggris itu melalui Balfour, namanya Perjanjian Balfour, itu memberikan surat janji kepada Zionisme itu, kami akan memberikan tanah. Ya kan gitu. Tadinya mintanya itu di Eritrea. Tetapi nggak tahu bagaimana hasil keputusan pemerintah Inggris akhirnya menyerahkan memberikan tanah di daerah Palestina. Karena di situ ada, jika ada kaitan sejarah, yaitu adanya Haikal Sulaiman, Sinagog Sulaiman juga di situ, Kerajaan Daud juga di situ. Nah maka akhirnya diberilah sepotong tanah yang hanya berapa ribu hektar lah, hanya Tel Aviv sekitarnya itu. Sekarang menjadi besar itu mereka beli dari rakyat Palestina. Beli, saya mengerti beli, tapi kan ada tekanan politik karena waktu itu kan masih dijajah oleh Inggris. Kayak kita zaman dulu kan dibeli katakan, tapi kan dibeli sewenang-wenang kan, betul nggak? Gitu, oke beli, sampai sekarang menjadi Palestina. Nah, begitu dapat ini, mulai bergerak mereka mencari dana, karena orang Yahudi itu dari orang-orang kaya di Amerika di mana-mana. Nah, makanya seorang pencari dana itu namanya Golda Meir. Golda Meir itu seorang perempuan Yahudi, dia yang mencari dana sampai cukup dana dan berdirilah negara Israel. Maka dialah Perdana Menteri yang pertama kali namanya Golda Meir. Oke. Jadi sekarang persoalannya setelah Inggris pergi menjadi persoalan berikutnya. Negara Palestina pun belum ada, etnis ada tinggal di situ. Disitulah dua berdampingan. Dunia menghendaki negara itu sama-sama adanya equality, bahwa Palestina negara merdeka, Yahudi Israel juga negara merdeka. Tetapi kan Israel juga kan tidak nyaman ada negara Palestina yang ada di sampingnya, sedangkan tanahnya kan terkotak-kotak menjadi susah kan, ada bagian sana, ada bagian sini, kayak Berlin Barat, Berlin Timur, adanya di mana kan gitu. Sebetulnya resolusi PBB itu sudah ratusan, lebih dari 290 resolusi PBB mengatur berdirinya negara Palestina itu, tapi sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu di mana yang kalah dalam perangnya? Israel melawan Arab 21 negara, melawan 1 negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya?
Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh beberapa orang ustadz di video tadi tentang Israel. Dan semoga apa yang mereka sampaikan menambah ilmu buat kita, ya, menambah wawasan dan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Salam Tuhan, kalau di dalam Alkitab Israel diceritakan sebagai bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang janji Tuhan ada pada mereka, bangsa yang kuat, rupanya bukan hanya Alkitab. Dari kisah atau dari cerita beberapa orang ustadz tadi kita boleh melihat Al-Quran pun menceritakan bahwa Israel ini merupakan orang yang hebat dan orang yang spesial salam Tuhan bagi Tuhan. Jadi ini luar biasa. Semoga menambah ilmu kita, pemahaman kita tentang bangsa Israel. Dan salam Tuhan, semoga video ini memberkati kita, membuat kita bersuka cita, dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa melimpah bagi kita semua. Shalom.